Sudah 76 tahun lamanya Palestina dijajah dan dibantai oleh Zionis Yahudi laknatullah. Tapi para pemimpin negeri muslim hanya sibuk mengecam dan mengutuk. Bahkan beberapa negeri muslim menormalisasi kerjasama dengan Zionis Yahudi laknatullah. Apa sesungguhnya solusi atas penjajahan yang terjadi di tanah Palestina dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin negeri muslim? Ya karena Palestina itu saudara kita, seiman gitu kan. Kita memang punya kewajiban harus membela saudara kita seiman. Sebenarnya gencatan senjata ini bukanlah solusi yang tepat bagi Palestina gitu ya, karena sebenarnya gencatan senjata ini hanya sekedar memberikan waktu gitu ya, memberikan waktu lega gitu atau memberikan nafas segar sedikit saja gitu buat warga Palestina gitu, karena selama 1 tahun ya, sudah lebih 1 tahun bahkan sejak 2023 itu dilakukan genosida di sana. Mungkin gitu ya, mungkin bebas dari penjajahan, tapi bukan dengan solusi yang ada saat ini, bukan dengan solusi seperti yang sudah disepakati misalnya kemarin melalui PBB gitu ya, melalui Dewan Keamanan PBB, yaitu salah satunya meminta adanya gencatan senjata atau adanya pembagian mana wilayah Yahudi, mana Zionis Yahudi, mana wilayah Palestina, bukan dengan seperti itu, dan itu tidak akan membebaskan Palestina. Tidak, karena memang ini bukan satu-satunya cara untuk membebaskan saudara kita Palestina, tapi ini salah satu dari cara yang utama, gitu. Itu karena umat Islam itu belum sepenuhnya paham tentang akar masalah Palestina ini gitu ya. Mereka umat Islam banyak masih tahu hanya ini masalah kemanusiaan, ini masalah genosida semata secara kemanusiaan, tapi tidak memahami kalau ini adalah pendudukan pencaplokan wilayah Palestina yang Israel itu ingin menguasai seluruhnya wilayah Palestina gitulah. Makanya pada akhirnya umat Islam banyak yang mencukupkan diri untuk menstop produk-produk boykot itu, produk Israel, agar supaya Israel itu tidak lagi menjajah gitu kan, atau menggenosida saudara-saudara Palestina kayak begitu. Yang dilakukan umat Islam untuk membebaskan Palestina adalah melalui jihad gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa berjihad? Tentu harus ada satu komando. Nah, komando jihad itu harus melalui khalifah, dan khalifah itu ada kalau ada khilafah gitu ya. Jadi dengan mewujudkan khilafah lah maka Palestina bisa bebas. Yang pertama yang harus dilakukan umat Islam itu adalah pertama edukasi. Harus paham dulu umat Islam itu apa akar masalah dari masalah Palestina. Apakah ini hanya sekedar masalah kemanusiaan, masalah penjajahan aja gitu kan, perampasan wilayah, atau ini pendudukan keseluruhan wilayah Palestina yang ingin dikuasai oleh Israel. Yang kedua yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah harus pahami apa solusi yang hakiki dari masalah Palestina. Apakah hanya sekedar boykot, apakah hanya sekedar kita aksi semata, tapi apa masalah utamanya? Apakah hanya sekedar donasi? Nah gitu. Yang ketiga adalah satu-satunya solusi untuk Palestina itu adalah jihad dan khilafah. Karena kan penyerangan militer bahasanya gitu kan ya, yang dilakukan oleh Israel ke penduduk warga Palestina. Maka harusnya pasukan militer juga gitu kan yang untuk bisa menolong saudara kita di Palestina. Jadi kalau namanya kekuatannya apple to apple. Jadi kalau memang dia militer ya harus dengan militer. Nah, militer itu dilakukan oleh umat Islam itu dengan namanya jihad gitu loh. Nah, jihad ini nggak bisa dilakukan hari ini gitu loh. Kenapa? Karena hari ini umat Islam nggak ada pemimpinnya. Hari ini umat Islam tuh nggak ada kepemimpinan Islam, nggak ada khilafah namanya. Maka yang harus dilakukan umat Islam hari ini adalah untuk menolong Palestina, adakan dulu khilafahnya. Maka insya Allah pemimpin dalam Islam namanya khalifah yang akan mengirimkan pasukan-pasukan militer gitu untuk bisa menolong saudara kita di Palestina dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini terjajah oleh Barat. Tentu solusi hakiki hanya satu, yaitu kembalinya Daulah Islamiyah sebagai hukum yang mengatur seluruh umat di muka bumi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Palestina saat ini solusi dua negara tidak akan pernah memberikan solusi yang secara menyeluruh bagi Palestina, dan satu-satunya solusi
Islamiyah kembali tegak di atas muka bumi. Penting, kenapa? Karena ketiadaan jihad membuat kondisi Palestina hanya stuck di situ-situ aja, bahkan hanya dengan gencatan senjata itu hanya memperpanjang penjajahan yang ada di Palestina, sehingga kebutuhan jihad itu sangat urgent dalam situasi hari ini. Kalau menurut saya belum sih, mereka hanya baru mengecam ya. Kalau memang betul-betul membantu rakyat Palestina kan nggak hanya sekedar mengecam, tapi memberikan apa yang memang menjadi kebutuhan bagi rakyat Palestina untuk bisa bebas dari penjajahan Israel. Sampai sekarang khilafah belum ada, jadi nggak ada yang berani. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang bukan berdasarkan syariat Islam. Karena kan hari penguasa negeri muslim itu pada umumnya mereka memainkan peran ya sebagai proksi-proksinya negara adidaya Amerika. Sehingga ya mereka tentu mencari posisi yang aman ya demi kedudukannya. Nah, sebagai penguasa-penguasa boneka, itu menurut saya sih. Karena pertama disebutkan oleh nasionalisme, kedua pemimpinnya yang tidak berhukum dengan aturan Islam, sehingga tidak adanya rasa persatuan. Karena memang poin nasionalisme itu sebenarnya sudah poin, tetapi juga karena pemimpin-pemimpin Muslim bahkan Mesir, daerah-daerah wilayah-wilayah Islam di sekitar Palestina itu acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap situasi Palestina karena memang disekat oleh nasionalisme dan mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, sehingga itu yang membuat akhirnya solusinya tidak akan tuntas begitu. Kita sangat membutuhkan tegaknya khilafah, karena dengan sistem khilafah itu kita bisa melaksanakan jihad sebagaimana solusi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kemudian dengan adanya khilafah ini kita bisa mengirimkan mengirimkan kekuatan yang seimbang untuk melawan pasukan Israel. Dan dengan adanya khilafah ini kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang punya keberanian, ketangguhan untuk berani mengirim pasukan militer. Ya, kontribusi kita karena tadi satu-satunya solusi itu adalah dengan tegaknya khilafah, maka kontribusi kita adalah bagaimana menyadarkan umat bahwa kita butuh khilafah gitu. Jadi satu-satunya kontribusi kita itu adalah ayo mengajak umat gitu ya, mengajak umat menyadari bahwa umat Islam itu butuh khilafah dan kita harus bisa menegakkan itu. Kayak gitu ya. Pertama, terus mengedukasi, terus mengajak diskusi, menjumpai banyak para tokoh-tokoh, terkhusus para pemuda, untuk menyadarkan para pemuda agar pemuda ini nggak abai, nggak hanya sekedar boikot udah cukup, tapi harus memahami ini adalah masalah kita bersama. Masalah Palestina itu masalah kita bersama, dan masalah Palestina itu adalah tuntutan akidah kita untuk kita menolong sesama saudara sesama kaum muslimin, kan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi terus menyebarkan opini-opini yang benar tentang solusi Palestina, yaitu adalah jihad dan khilafah. Dan itu terus-terusan baik di sosmed maupun diskusi sama para tokoh dan para aktivis, terutama pemudanya. Karena banyak hari ini pemuda pun banyak yang belum sadar gitulah untuk bisa menolong saudara kita di Palestina, dan mereka hanya sekedar ya udah ini hanya masalah kita serahkan aja ke PBB, kita serahkan aja ke Amerika, kan begitu ya, atau kita serahkan aja kepada kaum muslim, negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Kan nggak hanya itu, tapi harus ada bentuk nyata yang itu adalah merubah mindset dan menyadarkan agar kita akhirnya memahami, oh ini harus yang harus dilakukan, yaitu adalah jihad dan khilafah. Salah satunya adalah dengan aksi bela Palestina, yang itu isi dari aksi itu bukan hanya sekedar hajat donasi atau penggalangan dana atau hanya sekedar merame-ramekan, tapi aksi yang dilakukan itu adalah bentuknya untuk kita memang menentang, gitu ya, menolak apa-apa yang kemudian dilakukan oleh Israel, kan begitu ya. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan, dan itu bentuk nyata yang luar biasa untuk khususnya para pemuda. Harus banyak berdakwah agar umat Islam mengerti tentang apa itu khilafah. Tentunya memberi kontribusi semaksimal mungkin dalam dakwah, menyuarakan apa yang terjadi di Palestina, dan kemudian memberikan opini tengah-tengah umat, menyebarkan dakwah tengah-tengah umat.
Tidak ada solusi lain yang mampu membebaskan Palestina dari penjajahan kecuali solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam perlu bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang khalifah, pemimpin negara khilafah Islamiyah yang akan mengkomando pasukan kaum muslim untuk berjihad membebaskan tanah Palestina.